Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, biasa dipanggil Raihan. Saya dari kelas akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk aplikasi komputer, yaitu bagaimana RAM pada PC bekerja, apa itu sel memori. Kita lanjut. Oke, di video kemarin ada yang bilang gini nih, udah upgrade ESD tapi aja masih lemot, kemungkinan RAM kamu belum maksimal buat multitasking, makanya lemot. Lalu gimana sih random access memory atau RAM itu bekerja? Intro dulu, mari kita bahas. Saat kita buka suatu program, sebenarnya ada jutaan operasi yang dilakukan, namun hal yang paling umum dilakukan adalah menyalin data dari solid state drive atau SSD ke dalam RAM, lalu diproses oleh prosesor. Seperti kita tahu bahwa program atau file di komputer itu disimpan SSD, terdiri dari jutaan bit data dan semuanya dilokasikan terlebih dahulu ke dalam RAM untuk selanjutnya diproses oleh CPU. Mari kita zoom ini ke dalam chip kecil ini. Di sini terdapat miliaran sel memori dan satunya sel menyimpan bit data. Dalam sel ini terdapat transistor kecil kapasitor yang menyimpan 1 bit per set sel memorinya. Jika kapasitor diisi, daya listrik binarinya jadi 1, dan jika ada listrik binarinya jadi 0. Karena itulah RAM hanya bekerja dialiri listrik karena membutuhkan pengisian ulang daya secara berkala untuk menyimpan data yang jumlahnya jutaan bit tadi. Jika PC kamu mati, maka data yang ada pada RAM akan hilang. Mungkin timbul pertanyaan kayak gini nih, mungkin kalau SSD lebih kencang ketimbang hard disk, kenapa nggak jadi SSD ke prosesor tanpa perantara RAM? Nah, inilah yang membedakan SSD sama RAM. SSD menyimpan data secara permanen dalam susunan blok yang terdiri dari 1 triliun sel memori atau lebih di dalamnya, sehingga menghasilkan penyimpanan hingga 8 TB untuk saat ini. Sedangkan RAM menyimpan data untuk sementara dan hanya terdiri dari miliaran sel memori kecil yang menghasilkan penyimpanan hingga 16 GB untuk saat ini. Enggak tahu kedepannya bakal ada satu keping RAM ukuran 32 GB atau 60 GB. Dari segi kapasitas RAM emang kalah. Tapi untuk mengakses sel memori dalam susunan SSD yang sangat besar memerlukan kecepatan air break sekitar 50 mikrodetik, sedangkan untuk mengakses sel memori kecil dalam RAM hanya memerlukan kecepatan sekitar 17 neonetik. Ini neonetik ya, sama kayak bandingin kecepatan jet atau kura-kura, antara jet dan kura-kura. Artinya RAM 300 kali lebih kencang ketimbang SSD. Nah, dari segi kecepatan, RAM lebih unggul. Karena itulah data dipindahkan terlebih dahulu ke dalam RAM agar saat program dijalankan, proses perpindahan data berjalan dengan cepat. Sebagai contoh, ini ketika kamu buka game di laptop komputer, mengaloskan beberapa ruangan pada RAM dan memindahkan data yang dibutuhkan dari SSD ke dalam RAM. Di sini game kamu bakal loading sebelum bisa dimainkan. Jika pakai hard disk, proses loading ini akan lebih lama lagi. Setelah berpindah, akan bisa dimainkan pada perpindahan data selanjutnya dilakukan oleh RAM ke CPU. Nggak kebayangkan gimana lambatnya game jika nggak ada RAM. Karena itulah setiap developer menyatukan RAM minimum menjalankan aplikasi mereka. Bentuk dan ukuran RAM juga berbeda-beda. RAM DIMM atau dual inline memory model memiliki ukuran yang lebih besar dan biasa digunakan pada PC desktop, sedangkan RAM short DIMM atau small outline dual inline memory model memiliki ukuran yang lebih kecil dan bisa digunakan pada laptop atau PC mini. Jika kamu ingin upgrade RAM, pastikan generasi sama ya, DDR5. Sudah pastikan tidak kompatibel dengan DDR4 karena DDR5 memiliki timing voltage jumlah pin yang berbeda dengan DDR4. Untuk mencegah pemasangan yang tidak disengaja, notch DDR5 terletak di pin yang berbeda dibandingkan DDR4, sehingga RAM DDR4 tidak bisa dimasukkan ke slot DDR5. Baik, terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang RAM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.